Shalom kepada jemaat GBP Taman Firdaus di seluruh Indonesia, kepada teman-temanku yang ada di Bandung Arena Tennis Group, Shalom. Kepada siapapun yang sedang melihat streaming ini, Shalom. Saat ini saya ingin berbagi, sharing mengenai firman Tuhan. Rahasia hidup yang diperintahkan Tuhan. Saudara, bagaimana kita hidup? Orang memikirkan bagaimana umur panjang saudara. Tidak memikirkan bagaimana Tuhan ingin kita hidup dalam dunia ini. Saudara, kalau saya baca di WA, macam-macam saudara advice kepada orang yang lansia. Katanya demikian, engkau akan panjang umur dengan cuma-cuma, tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Satu, saudara harus olahraga. Dua, setidak-tidaknya saudara jalan kaki setiap hari 1,6 kilometer per 20 menit. Apalagi saudara, berjemur matahari 20 menit. Apalagi saudara, yaitu merendam kaki dengan air hangat setiap jam 9 malam. Apalagi tidur yang nyenyak. Apalagi ketawa. Saudara, gembira. Sesuai dengan firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Semua itu bisa kita lakukan tanpa mengeluarkan uang apapun. Otomatis saudara harus makan saudara. Makan juga harus diatur. Jangan apa saja dimakan saudara. Jadi telur itu harus setiap hari makan satu saudara. Buah-buahan lebih banyak. Sayur-sayuran lebih banyak. Makan jangan terlalu kenyang. Jam 6 sudah stop makan. Tidur yang nyenyak. Itu umur panjang. Tetapi sekarang kan kita mengatakan bagaimana perintah Tuhan supaya kita hidup di dunia ini. Kalau kita membaca firman Tuhan di Mika 6 ayat 8. Saya akan bacakan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Itulah Tuhan mengatakan. Telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Apa yang Tuhan mau di dalam dirimu untuk hidup sesuai dengan kemauannya. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi apa? Telah diberitahukan kepada kita yang baik. Kedua, kita harus adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah sendiri. Itu perintah Tuhan supaya bagaimana kita hidup. Bahasa Inggrisnya, He has told you, oh man, what is good and what does the Lord required of you, but to do justice, to love kindness, and to walk humbly with your God. Told, memberitahu, Tuhan memberitahu kepada kita. Bahasa aslinya nagat. Apa itu nagat saudara? Apa artinya nagat itu saudara? Nagat itu artinya adalah told. Told itu memberitahu kepada kita. Kita sudah diberitahu oleh Tuhan
Bagaimana kita hidup? Kita harus hidup bagaimana? Tuhan dengan berbagai cara bicara dengan kita. Ada yang melalui mimpi. Ada yang langsung kita bisa mendengar suaranya. Dan bisa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita bicara. Roh Kudus dalam hati kita berbicara. Contoh, melalui mimpi, Kejadian 41 ayat 24. Mengenai mimpi raja. Ada 7 bulir-bulir yang gemuk. Dan tumbuhlah 7 bulir-bulir yang kurus. Ternyata yang kurus memakan bulir-bulir yang gemuk. Begitu juga. Ada lembu yang gemuk dan indah bentuknya. Dan juga keluar lembu yang kurus, yang jelek. Tetapi yang kurus, yang jelek lembu ini memakan lembu yang indah bentuknya. Ternyata bisa diterjemahkan oleh Yusuf. Luar biasa enggak? Bahwa mimpinya itu ada 7 tahun sengsara, 7 tahun makmur. Sehingga dengan itulah Yusuf dijadikan orang kedua di Mesir, saudara. Jadi memberitahukan kepada kita. Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa dosa kita diampuni, saudara. Asal apa? Asal kita mengakui dosa kita, Ia dengan setia dan adil mengampuni dosa kita. Dan Dia memberikan kepada kita nasihat-nasihat, penjelasan-penjelasan. Seperti Kejadian 3 ayat 11. Tuhan bertanya, siapa yang memberitahu bahwa kamu telanjang, mereka telanjang? Perempuan itu mengatakan, si ular yang mencobai, yang memperdaya aku. Sehingga aku menuruti keinginan si ular dengan melanggar perintah dari Tuhan sendiri. Memberitahukan. Tuhan memberitahukan kita yang baik. Tuhan memberitahukan kita yang jelek. Supaya apa? Jangan mengikuti yang jelek, yang jahat. Maka dalam kehidupan kita sekarang ini, Tuhan telah memberitahukan kepada kita hal-hal, berita, kabar baik kepada kita. Hal-hal yang baik bagi kita. Hal-hal yang benar bagi kita. Hal-hal yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Apa itu? Itu firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai patokan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus hidup? Kita harus mendengar, membaca, melakukan firman Tuhan. Yaitu yang telah diberitahu Tuhan kepada kita dalam kehidupan kita. Memberitahukan. Saya memberitahukan kepada saudara sekalian. Saudara tahu kemajuan di Cina yang luar biasa, saudara. Bikin kereta api dari Beijing sampai Melbourne, saudara. Luar biasa nggak? Luar biasa. Tapi yang lebih luar biasa adalah mereka sedang merencanakan untuk menghidupkan orang mati, saudara. Orang mati dihidupkan kembali. Saya bingung sekali. Kenapa bukan orang hidup saja tidak mati-mati? Kenapa harus orang mati dihidupkan kembali? Tapi itulah kenyataannya. Ini saya memberitahukan kepada saudara. Jadi apa yang diberitahukan oleh firman Tuhan, itulah kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua bahasa Inggrisnya good. Good itu baik. Baik itu to. To itu artinya senang,
Atau itu artinya bagus. Good, luar biasa, menyenangkan, menggembirakan, menyamankan, berguna, berharga, baik, benar, kebajikan, kesenangan, kegembiraan. Yang penting dari semua itu adalah bermoral. Baik itu bermoral. Bermoral itu berakhlak. Mempunyai budi pengerti, tahu aturan, sopan santun, sesuai dengan adat istiadat, saudara. Sopan santun, saudara. Orang hidup di dalam Tuhan harus sopan santun, ramah tamah. Karena kita ada kasih yang membuat kita baik, moral akhlaknya. Karena firman Tuhan yang kita pelajari itu membuat karakter kita berubah. Yang tidak bisa mengampuni, jadi bisa mengampuni. Yang selalu dendam, hilang dendamnya. Yang selalu benci sama orang, hilang bencinya. Yang selalu bertengkar dengan orang, hilang bertengkarnya. Yang selalu pengen menang, hilang Tuhan. Pengen menangnya. Karena Tuhan sendiri mengatakan, kita harus mengalah. Bukankah begitu, saudara? Jadi pelajaran-pelajaran inilah disebutnya yang baik, yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang nyaman. Saudara, kalau engkau melakukan firman Tuhan, engkau akan tidur nyenyak, nyaman. Engkau menerimakan apa adanya. Dalam kehidupan kita, banyak hal-hal yang bisa kita tidak bisa tidur. Dan yang penting saya katakan tadi, moral yang baik, akhlak yang baik, budi pengerti yang baik, itu penting di dalam kehidupan kita, saudara. Jangan ada moral yang jahat. 1 Raja-Raja 8:36, Tuhan menunjukkan jalan yang baik kepada hamba-hambanya, saudara. Tuhan menunjukkan yang baik. Tuhan mengajarkan yang baik. Tuhan Yesus mendidik anak murid-muridnya. Apa-apa yang harus dilakukan. Apa-apa yang tidak boleh dilakukan. 2 Tawarikh 14 ayat 2 mengatakan, Asa, Raja Asa, melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Karena apa? Segala penyembahan berhala, semua tugu-tugu berhala, semua dihancurkan oleh Asa. Ingat baik-baik, Tuhan itu cemburu. Jadi kita tidak boleh mendua hati dalam kehidupan kita. Jangan ada sesembahan apapun juga di dalam kehidupan kita. Jangankan hobi kita melebihi dari Tuhan. Jadi Tuhan nomor 1. Hobi semua itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Tuhan ingin diutamakan. Karena dia mengutamakan kasihnya kepada kita. Itu yang luar biasa, saudara. Maka saudara harus melakukan. Do itu melakukan. Membuat asah. Aslinya asah. Melakukan, membuat, itu artinya asah. Asah itu artinya bekerja. Asah itu artinya tenaga kerja. Asah itu artinya kerja keras. Asah itu membuat, menciptakan, membangun, mendirikan, menyelesaikan, memperoleh, pengadaan, mempersiapkan, menawarkan, berkorban. Asa itu mendirikan, membangun. Membangun apa? Membangun bahtera, saudara. Yang rasanya mustahil. Karena bukan di lokasi tempat dekat laut. Dibuat bahtera yang begitu besar.
Bayangkan aja dengan alat apa untuk mengangkatnya, membawa ke laut, saudara. Tapi Nuh tidak banyak tanya kepada Tuhan. Karena apa? Dia percaya kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan selalu benar. Dan dia tahu Tuhan itu baik. Jadi dia lakukan. Dan juga asa itu tuh menyelesaikan. Nuh menyelesaikan bahtera itu dengan baik. Dan akhirnya dia melihat bahwa bahtera itu bisa muncul di lautan. Karena bumi telah hancur semuanya dan tergenang air. Dan karena keluarga dari Nuh yang terpilih, orang-orang pada waktu itu yang semuanya sudah bejat, jatuh dalam dosa, hidup udah hancur. Hanya keluarga Nuh saja yang diselamatkan. Asa itu berbuat baik. Paulus bekerja keras. Asa bekerja keras. Kita manusia harus kerja rajin. Firman Tuhan mengatakan, kepada yang malas jangan dikasih makan. Paulus bekerja keras luar biasa. Bukan saja bekerja keras, Paulus berkorban, saudara, untuk memberitakan Injil. Begitu juga Salomo membangun. Asa itu adalah membangun. Dia membangun apa? Bait Allah dia bangun. Luar biasa nggak Salomo? Jadi Asa itu bekerja keras, membangun, mendirikan, menyelesaikan. Jadi apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jangan ada awalnya, tidak ada akhirnya. Ya, ada kepala, ada buntutnya. Kadang-kadang orang melakukan kepalanya, buntutnya tidak kelihatan, tidak pernah muncul. Karena kerjanya setengah jalan. Tuhan ingin kita mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati. Itulah dalam kehidupan kita. Supaya kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati dalam kehidupan kita. Asa berarti tanda ketaatan. Keluaran 23 ayat 22 mengatakan, tetapi kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang difirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawanmu. Bukan main. Yang melawan musuh kita bukan kita, saudara. Yang melawan musuh kita adalah Tuhan sendiri. Kalau Tuhan turun tangan, siapa ada lawannya? Singa ada lawan. Nggak ada lawan melawani orang yang nomor satu penguasa bumi dan langit. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kalau dia membela kita, saudara, siapa yang bisa melawan? Tidak ada yang bisa melawan. Dan juga jangan melakukan pembalasan. Vengeance. Bukan kita yang membalasnya. Hakim-Hakim 11 ayat 36. Tuhan telah membalas terhadap musuhmu. Kepada siapa? Bani Amon. Tuhan yang membalasnya. Dan dalam kehidupan kita ini, kita bekerja keras, kita taat kepada Tuhan. Ingat baik-baik, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi harus kejahatan dengan kebaikan. Ketidakbenaran dengan kebenaran. Sehingga kita akan melihat bahwa Tuhan yang beracara di dalam kehidupan kita. Asa juga menggambarkan perbuatan kreatif Tuhan. Mazmur 95 ayat 5 mengatakan, kepunyaan laut dialah menjadikannya, dan darat tangannya yang membentuknya.
Bayangkan saudara, siapa yang membentuk laut? Siapa yang membuat darat? Itu dari Tuhan sendiri. Berikutnya adalah justice. Justice itu keadilan. Bahasa aslinya mispat. Mispat. Apa artinya justice? Justice itu properly. Properly itu tepat. A verdict. Verdict itu putusan. Mispat itu judgment, pertimbangan. Privilege adalah hak istimewa. Ordinance, peraturan. Custom adalah adat. Manner adalah cara. Tuhan itu adil, saudara. Kita yang tidak adil, Tuhan sendiri adil. Ulangan 1 ayat 17. Mertua Musa, Jitro, menasihati Musa dalam mengadili, jangan pandang bulu. Baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar. Harus kamu dengarkan, jangan gentar terhadap siapapun. Sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah sendiri. Jangan lihat perkara kecil atau perkara besar. Ingat baik-baik, pengadilan itu adalah Allah sendiri. Tetapi perkara terlalu sukar bagimu, harus kamu hadapkan kepadaku, kata Musa, supaya aku mendengarnya. Yesaya 30 ayat 18, Tuhan adalah Allah yang adil. Kita semua tahu Tuhan adalah Allah yang adil. Hikmatnya yang diberikan kepada Salomo juga keadilan. Salomo mengadili dua perempuan yang melahirkan dua anak. Yang satu meninggal karena mungkin kejepit sama dirinya sendiri, ketindihan. Waktu malam dia melihat anaknya meninggal, dia ambil anak yang perempuan yang lain dan dia ambil. Sehingga pertengkaran terjadi dan dibawalah kepada Salomo. Salomo dengan adilnya untuk memutuskannya. Dia katakan, oke, kita belah dua. Siapa yang mau kepalanya, siapa yang mau kakinya. Jadi yang setengah badan ke atas diberikan kepada si A. Di badan ke bawah diberikan kepada si B. Tetapi perempuan A mengatakan, jangan. Serahkan aja kepada dia. Jadi Salomo tahu, orang yang punya belas kasihan itulah orang tuanya yang asli. Luar biasa, saudara. Adil. Dalam kehidupan kita mesti adil. Jangan pilih kasih. Kepada anak-anak kita, jangan kita pilih kasih. Ada yang disayangi seperti Esau dengan Yakub. Esau dikasih oleh ayahnya dan Yakub oleh ibunya, saudara. Jadi ada pertengkaran di antara mereka. Kita harus adil. Kepada anak-anak kita harus adil. Kepada teman-teman kita harus adil. Kita jangan pengen menang sendiri. Mungkin kita benar, tetapi kita disalahkan. Pujilah Tuhan. Biar Tuhan yang menghakimi. Tidak ada pertengkaran. Luar biasa enggak? Luar biasa. 1 Korintus 6 ayat 7 mengatakan, kalau engkau ada perkara aja di dalam kehidupanmu, engkau sudah kalah. Apakah engkau tidak lebih suka menderita, dirugikan? Maka itu, jangan ada perkara dalam kehidupan kita. Tuhan inginkan kita hidup adil. Jangan ada perkara dalam kehidupan kita. Lebih baik mengalah daripada keributan dalam kehidupan kita. Yesus mengadili perempuan yang berbuat zina, saudara. Bagaimana? Tuhan katakan, kalau engkau semua pria-pria tidak berbuat dosa, lemparlah dengan batu. Tetapi semua pun berbuat dosa. Jadi tidak ada satu pun juga yang tidak berdosa.
Sehingga mereka pergi satu persatu meninggalkan tempat itu. Karena firman Tuhan mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan. Semua orang, saudara. Kalau tidak kasih karunia dari Tuhan, pengampunan dari Tuhan, kita semua sudah masuk neraka. Kalau tidak ada kesabaran dari Tuhan, kita sudah masuk neraka semuanya. Tetapi karena Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, sabar. Jadi kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bukan sekaligus jatuh bangun. Sampai kita benar. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang berikutnya adalah love. Love itu kasih. Di sini kasih disebutkan ahabah. Bahasa Ibraninya ahabah. Ahabah mengandung kasih yang kekal. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih-Nya yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kepada siapa? Kepada orang Israel. Kepada siapa? Kepada orang-orang Israel rohani seperti kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita mengasihi. Dan Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Berikutnya adalah kindness, kebaikan. Cek. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah kasih. Kebaikan Tuhan mengandung pengampunan dan dosa. Itu Tuhan mengampuni kita. Dan belas kasihan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu mengampuni dosa kita. Kebaikan Tuhan ada belas kasihan kepada kita, saudara. Dan Dia kasih setianya kepada kita. Di Mazmur 136 ayat 1 mengatakan, kasih setia Allah kepada orang Israel. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi bukan untuk sekarang, untuk nanti. Tapi selama-lamanya Dia kasih setianya untuk kita yang percaya kepada Dia. Kindness, kebaikan. Love, kasih. Benevolent, kebajikan. Goodwill, niat. Baik, favor, kebaikan. Grace, rahmat, mercy. Belas kasihan, pity, kesalehan, loyalty, setia, unfailing love, kasih setianya, beauty, kecantikan. Luar biasa, saudara. Itulah yang Tuhan ingin kita hidup sesuai dengan perintah-Nya dalam kehidupan kita, saudara. Untuk kita supaya mengikuti apa yang Tuhan telah beritahu kepada kita. Apa yang baik, apa yang jahat. Jangan melakukan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Jangan melakukan hal-hal yang jahat di dalam kehidupan kita. Berikutnya adalah keadilan. Kita harus adil dalam kehidupan kita. Kita mengalah untuk menang, saudara. Itu namanya adil, saudara. Kita harus mengasihi. Kasih adalah ahabah. Kita harus mengasihi. Kasih Tuhan itu kekal. Kita harus berbuat baik. Kebaikan itu adalah sifat Tuhan sendiri dalam kehidupan kita. Kebaikan. Harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Itulah perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga ada damai sejahtera di bumi. Kerajaan sorga ada di bumi beserta dengan kita. Karena kita mengikuti perintah Tuhan. Terakhir adalah berjalanlah dengan rendah hati dengan Tuhan. Karena Tuhan rendah hati, kita pun harus belajar rendah hati, hidup bersama dengan Tuhan. Itulah perintah Tuhan yang Tuhan ingin kita hidup di dunia ini. Menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan menjadi berkat bagi diri sendiri.
Supaya kita hidup menjadi terang bagi dunia. Bukan hidup terang bagi diri sendiri. Sekian, Tuhan memberkati. Amin. Saya akan berdoa. Siapa yang ingin didoakan, taruhlah tanganmu di dadamu. Tuhan, terima kasih atas perintah-Mu supaya kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami melakukan yang Kau ajarkan, kebaikan Tuhan. Kami percaya, keadilan kami percaya. Kami tidak mampu melakukan tanpa Engkau. Kami mampu melakukan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Begitu juga mereka yang melihat streaming ini. Tuhan, kalau mereka mempunyai masalah dalam kehidupan, mungkin sakit penyakit, taruhlah tanganmu di tempat yang sakit. Tuhan sendiri yang akan menjamahmu. Bapa Surgawi, Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di tempat yang sakit. Engkau menjamahnya. Dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib yang menyembuhkannya. Jadilah sembuh, jadilah tahir. Sesuai dengan iman percayamu, terjadilah. Mereka sulit menghadapi keuangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buka jalan pada saat ini. Buka jalan, buka pikiran, kreativitas yang dari Tuhan turun kepada mereka. Sehingga mereka cukup dalam kehidupan mereka. Berikan mata pencarian yang mencukupi kehidupan mereka semuanya atas bantuan pertolongan dari Tuhan sendiri dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau mereka dalam pergumulan apapun masalahnya, kami percaya Tuhan adalah solusinya. Berseru kepada Tuhan. Dia akan menjawab kalau engkau sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena dengan iman percaya, apapun yang kami mohonkan, Engkau telah menjawabnya dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami akan melihat tanda-tanda ini menyertai orang benar akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Dan kita akan menutup pertemuan ini. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus, yang menghibur dan mempersatukan umatmu di tempat ini. Sekarang sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.